Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau reading dengan tema suara hatinya tentang kamu untuk saat ini, ya, atau suara hati dia sekarang, gitu ya, tentang dirimu. Suara hati dia tentang kamu sekarang. Ya, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, guys, ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, follow, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau private reading boleh, mau order garam boleh, mau terapi boleh, mau belajar Lenormand juga boleh, ya. Kita spill dulu garamnya. Kebetulan ada yang pink, ada yang putih halus, ada yang putih kasar, ya. Jadi ini harganya 25, ini 20, dan ini 15. Nah, garam ini manfaatnya untuk apa sih? Bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar, seperti di kafe, resto, sekolah, hotel, dan lain-lain, kantor. Terus udah gitu bisa untuk tenang, no drama-drama, punya aura positif, membuka pintu-pintu rezeki, ya. Terus apalagi, auranya juga bisa kebuka. Murah banget ini, ya. Terus yang mau diterapi boleh untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, kena black magic, autis, bipolar, mau berhenti ngerokok udah, ya. Insomnia, sembelit, ada pelakor, ada pebinor, dan diblokir, itu bisa, ya. Kita langsung aja. Yang mau belajar Lenormand ini gampang banget, ya. Yang mau belajar tarot nanti, ya, soalnya tarot tuh lebih banyak daripada Lenormand. Kita mulai, ya. Isi hatinya tentang kamu sekarang. Isi hatinya tentang diri kamu saat ini, itu juga bisa. Isi hatinya tentang kamu saat ini. Oh my god. Oke. Kita ke tarotnya dulu. Ini namanya, kalau satuan gini namanya deck, ya. Jadi pakai deck Lenormand. Ya, ini deck Lenormand namanya, ini deck tarot. Ada lagi oracle, ya. Oke. Oh my god, nggak berubah-berubah, ya, kamu itu, ya, gitu loh, ya. Oke, isi hatinya tentang kamu saat ini. Yang aku lihat di sini jelas, ya. Dia mau datang lagi ke kamu karena apa? Dia itu lagi banyak banget cobanya, terutama dalam hal keuangan. Dan bersiap-siap aja, dia tuh pengen serius sama kamu, ya, karena dia tahu kamu nih rezekinya bagus. Terus ya mungkin ada yang penarik rezeki, ada yang kamu nyari duitnya gampang banget, pinter cari duit. Ada juga yang karena ya kamu ini orangnya setia dan loyal, yang aku lihat gitu, ya. Terus ya dia berpikir, dia mikirin kamu tuh, suara hatinya berkata kamu nih orang rajin ibadah, punya keyakinan, walaupun kamu banyak diomongin orang miring gitu, ya, tapi kamu pintar mensiasati itu, gitu loh, ya. Itu aja sih yang aku lihat. Dan sorry to say, aku harus bilang kamu ini orangnya menyenangkan, ya, tapi memang dianya itu orangnya kanak-kanakan dan pingin memanfaatkan aja, gitu loh. Hati-hati, ya, gitu. Takutnya dia balik ke kamu nih karena cuma pengen manfaatin, habis itu kamu pergi lagi, habis itu dia pergi lagi. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu pemikirannya positif atau
stoikis. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, dan biasanya kalau orang yang mau memanfaatkan itu sebenarnya mereka mengejar kerugian, dan kalau kita yang dimanfaatkan itu biasanya kita akan ditambah lagi keberuntungannya. Tapi kan kadang kita suka enek juga ya gitu loh, datang di saat butuh aja gitu ya. Berpikir positif aja, tandanya kita oh ya orang tuh butuh bantuan kita, mungkin kita media dia untuk ngebantu gitu kan. Bisa juga mungkin karena kita pinter, mungkin karena kita ya rezekinya bagus kayak gitu, jadi dia butuh itu dari kita ya. Nah memang beban dia tuh sekarang lagi berat banget dan lagi fokus dia untuk bekerja mencari uang ya. Dan tapi terserah kamu sih, kalau kamu bisa punya keyakinan kalau dia balik ke kamu itu ya karena memang ya kamu harus berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Jangan hanya ngambil manfaat aja dari gue gitu loh ya. Ini kenceng banget energi mau ngambil manfaatnya gitu, dan ya dia pinginnya sih nggak mau lihat lagi ke belakang, seolah-olah kayak nggak ada apa-apa, karena memang fokus dia tuh manfaatin doang buat narik rodanya ke atas. Walaupun dia tahu kamu ini sakit hati, tapi kayak dikesampingkan gitu sama dia ya. Karena apa, emang fokus dia tuh ya gue pingin narik lagi roda gue ke atas, dan itu hanya bisa bersama kamu gitu loh. Dia berusaha untuk mengikuti kata hatinya dia, makanya tadi suara hatinya kan pas banget kan gitu ya. Setelah dia mengkhianati kamu, memang dia udah dapat karmanya sih, dan mau punya awal hidup baru sama kamu. Dan ya dia tahu, percaya kamu nih orangnya nih rezekinya bagus, dan memang dia lagi banyak pilihan banget, tapi cuman dia datang ke kamu dan dia tahu ini adalah hubungan orang ketiga, pernah dikhianati kamu. Mungkin dia berpikir ketika dia memilih orang lain daripada kamu, dia mungkin bisa lebih baik lagi dari kamu. Kamu ibaratnya tuh kayak batu loncatan, tapi ternyata zong, justru malah merosot keuangannya. Hello gitu kan. Ya terus begitu aku mau cek dulu. Oke. Kalau bisa sih kamu belajar untuk memaafkan ya. Banyak belajar dari hal-hal kemarin, banyak positifnya yang bisa kamu ambil, dan maafin, belajar dan memaafkan. Bisa jadi kalau misalkan dia memang, kan tadi saya bilang kan ini tergantung dari kamu transformasi, benar-benar dia berubah atau memang enggak. Kalau misalkan benar-benar berubah, bisa jadi dia cinta sejati kamu, tapi ya terserah lagi sama kamu. Dan ternyata dia balik sama kamu tuh karena memang masih ada gairah ya gitu untuk ya sama kamu gitu ya. Sorry to say, mungkin ini ada hubungan orang dewasa ya, pernah melakukan itu, dia pingin lagi mengulang hal itu karena dia tahu kamu ini menggairahkan. Mungkin ada juga yang kayak gitu yang aku lihat. Mungkin yang perempuan ada yang semuk, jadi bawahnya tuh kayak nafsu aja. Sorry ya, aku harus ngomong kayak gitu. Dan dia kadang pengen berdua aja pergi dari kamu, bersama kamu, untuk mundur sejenak ya dari hiruk pikuk ya, dan lebih membuat lebih ingin berjuang aja mendapatkan kamu. Mungkin selama ini ya dia kurang effortnya, jadi kamu yang effort terus kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Kuat kan mau balikan lagi, tapi kamu harus membebaskan diri kamu ya. Nah ini kalau bisa tolong kamu harus ingat, dia ini red flag banget ya. Walaupun ada romantis, ada gairah, ada wah pokoknya ada segala macem ya yang menggoda di dalam hal asmara tuh ada, tapi ya inget ya, dia tuh mau ngambil manfaat juga. Jadi sebenarnya kisah asmara dia pingin balikan itu dia tunggangi di belakang itu, atau ada udang di balik bakwan, bahwasanya memang dia mau memperbaiki ekonominya lagi bersama kamu. Dia mau nikah, tapi kamu harus segera memutuskan mau dengan siapa kamu berdealing ya. Kalau memang kamu mau sama dia silahkan, mau sama orang lain silahkan. Kamu harus berafirmasi, berdoa, calling in your soulmate, panggil belahan jiwa kamu ya gitu. Itu yang aku lihat loh ya. Aduh, makanya janganlah kau sia-siakan. Jadi ya seperti itu deh. Bentar ya, aku ngambil kartu dulu, soal agak jauh sekarang ini kartunya. Udah? Oke.
Hmm, Oke, bless. Dia tahu kamu ini orang yang diberkati, ya. Makanya kenapa dia mau balik lagi sama kamu. Dia sadar diri, mungkin dia udah dapat karmanya, hasil mengkhianati kamu, memilih orang lain. Dia tahu kamu ini terberkati, jadi dia kayak tersadar, kayaknya gue harus balikan sama lo, menebus semuanya. Tapi ya tidak memungkiri ada udang di balik batu juga ya. Tapi terserah kamu sih ya. Ya memang ini lebih ke kayak pembalasan budi gitu ya. Dia mungkin udah dinaikin sama kamu, mungkin ada yang udah diajarin, mungkin ada yang udah dibuat sukses, jaya ya, tapi dia ngebuang kamu, ada dia balik untuk menebus itu semua, itu juga bisa ya. Memang mungkin agak ribet ya hubungan, tapi ini ternyata hubungan soulmate ya. Wah, dia ngeliat kamu tuh kayak kamu sekarang bener-bener ngebling-bling ya, shining, shimmering, splendid pokoknya ya. Dia jadi kayak tergiur untuk balik lagi. Hello gitu kan, di saat lo titik nol sama gue, di saat lo jaya sama orang lain, di saat lo mau bangkrut, lo mau balikan lagi. Tapi semua terserah kamu sih ya. Dan aku ngeliat kamu memang, dan dia ngeliat kamu nih, ih gila ya, kamu nih sekarang udah orangnya udah happy banget, udah ngebling-bling, udah shining, shimmering, splendid ya. Dan ternyata ini unfinished symphony, suatu hubungan yang memang belum kelar gitu ya. Mending ya. Dia memang ngeliat kamu tuh kayak lebih tenang, lebih happy, lebih bahagia, dan tidur nyenyak. Dia ngeliat kamu sekarang udah berubah, mungkin tadinya dari upik abu jadi Cinderella ya. Tapi dia lihat gitu, kamu nih kayaknya udah ngebangun batasan-batasan, jadi dia bingung mau maju ke kamu, mau balikan lagi gitu loh ya. Dan dia kayaknya tahu bahwasanya lo udah bukan buat gue lagi gitu. Kayak tahu, kayak dia tuh kayak tahu kalau kamu tuh berpikir ketika gue balik lagi sama lo, kamu akan bilang lo bukan buat gue lagi. Dan kamu tuh karena membangun sebuah blog gitu ya, dan dia lihat kamu nih kayaknya udah keren banget, jadi dia juga tahu kayak dalam pikiran kamu tuh, lu siapa, lu bukan untuk gue lagi, kemana aja lu dulu gitu loh ya. Dan akhirnya bertumbuh gitu, kamu menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, udah bersih dari hal negatif ya. Kamu punya hati yang luar biasa baik, kamu seperti kayak hidup baru lagi tanpa dia gitu. Dia jadi mau maju juga malu ya gitu ya, kayak nelen ludah sendiri gitu ketika nol sama kamu, bangkit kamu dibuang, begitu dia bangkrut atau mau bangkrut, sibuk nyariin kamu, pas dilihat kamu udah glowing, udah cantik, udah ganteng, udah kaya raya, udah sukses. Jadi dia tuh kayak malu sendiri gitu loh. Tapi kalau dia nggak balik sama kamu, dia tahu rezekinya dia tuh bagus ya karena diri kamu gitu. Cuman mungkin karena dia dulu tuh terlalu angkuh ya sama kamu, ngerasa ini gue semua yang kerja loh, jadi kayak kamu tuh kayak dibuang gitu aja gitu loh. Ketika sama orang lain dia nggak gangguin. Aku ngerasanya ada yang pakai black magic juga, atau ya dia nggak ngizinin kamu untuk sama orang lain gitu ya. Tapi sama dia kamu itu disia-siain. Ada yang aku lihat seperti itu sih. Jangan ya Dek ya, jangan ya gitu loh. Ya aku lihatnya gitu. Jadi sabar aja ya, banyakin doa. Oke. Iya, kamu kayak orangnya hidup baru, terus kamu orangnya merayakan cinta, kamu mungkin hidup baru, banyak yang sayang sama kamu, beda dengan dia yang lagi terpuruk gitu kan. Dia ngeliat kamu tuh kayak hidupnya tuh every day is a new day gitu, kamu kayak terlahir kembali menjadi sosok yang jauh lebih menyenangkan. Dan dia ngeliat kamu tuh kayak gila ya, nih orang udah ketemu soul family-nya gitu ya. Dan kamu sekarang lebih berani untuk keluar, untuk
berinteraksi dengan orang dengan kepribadian kamu yang baru, yang jauh lebih baik, dan bisa bernapas lebih dalam, lega. Serta kamu nih sekarang dia ngelihat kayak lo nih orangnya penyayang dan membagikan semua kasih sayang lo itu untuk orang gitu loh ya. Kamu punya waktu me time, kamu banyak mendapatkan pujian, dan kamu tidak lagi membuang-buang waktu, kamu berhasil. Dia tahu tujuan hidup kamu itu menyenangkan, dia lihat kamu ini hidupnya udah move on, gak nengok lagi ke belakang, cuma jadi spion dan hidup di masa sekarang, biar di masa depan tuh bisa memetik masa sekarang yang kamu tanam. Dia lihat kamu udah healing, udah sembuh gitu ya, keren deh gitu ngeliatnya. Jadi dia tuh kayak mau maju ke kamu tuh kayak gimana gitu ya. Lagian lo mau ngapain, maju lagi lo mau ngapain kalau gue gitu kan. Oke. Iya, dia gimana ya, dia nih maju salah mundur salah, mau ngontek kamu takut, nggak ngontek dia butuh gitu loh. Tapi dia tahu kamu ini pasti akan ngebantuin dia, karena dia tahu kamu ini orangnya baik gitu loh. Cuman kan malu ya, dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu yang sekarang udah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya gitu. Dia masih ngerasain kamu sih, walaupun terpisah ya gitu ya. Dia berharap sih bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik ya. Dan kalau nggak dengar lagu seperti kamu tuh berbicara ke dia, atau ke dia nggak dengar lagu-lagu yang kayaknya seolah itu kata hatinya yang mau diungkapkan tuh juga bisa. Pokoknya lebih kalau ngedenger lagu tuh kayak cocok logi gitu loh ya. Dia juga berat sih untuk melepaskan kamu pergi, karena dia tahu gitu kamu nih orangnya baik gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa dari orang yang kamu dilingkan ini secara tidak langsung, karena ada faktor yang ngebuat dia ninggalin kamu gitu ya. Dia tahu dia itu kesalahan dia, tapi dia menyalahkan kamu sih. Dan dia kadang suka mereply atau mengulang setiap percakapan ya gitu. Pokoknya dia masih sayang, masih cinta sama kamu, tapi ya dia tunggangi sebenarnya. Ada udang di balik batu lah lebih tepatnya. Terserah kamu ya, kalau kamu mau nerima lagi silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Ya dia masih mantau kamu ya, masih stalking, masih mantau, masih ya sama sih. Kamu juga kadang masih suka kepo tentang dia gitu. Ya dia sama kamu tuh kayak ngeklik ya, gembok sama kuncinya gitu loh. Someday dia tuh pengen ketemu dia di coffee shop ya, sambil ngopi-ngopi ngobrol gitu. Tapi kayaknya dia tahu kamu nggak mau. Dia ngelihat kamu nih sekarang lebih happy walaupun sendiri, menghabiskan waktu sama teman-teman, move on gitu ya. Dan iya memang dia tahu sih, dia sedih banget kehilangan kamu ya. Aduh aku jadi melo gini deh, kenapa ya, kayak agak berat gitu energinya ya. Dan sebenarnya dia tuh pengen hubungin kamu ya. Ini hubungan soulmate ya, tadi ini soulmate, ini soulmate. Soul connection memang ya. Dia mencintai kamu tanpa syarat, tapi kayaknya dia ngeliat kamu nih udah self love, udah mencintai diri kamu, walaupun ada passion, ada gairah, ada ketertarikan, ada affection. Tadi ada passion ya, tuh passion nih keluar lagi passion. Dan dia ngeliat kamu nih udah keberlimpahan gitu loh, orang yang terberkati banget. Kamu udah jadi sosok seorang yang kayak the phoenix, burung ya. Ketika kamu membakar diri kamu sendiri, ternyata kamu melahirkan diri kamu yang baru-baru lagi, burung phoenix kan gitu. Dia ngeliat kamu nih udah tumbuh, udah bertransformasi menjadi diri kamu yang lebih baik gitu ya. Nyesel lah dia, tapi ya gimana, dia butuh gitu, karena
keadaan ekonominya lagi tidak baik-baik saja say gitu, tapi terserah kamu ya gitu. Jadi kalau dibilang suara hatinya tentang kamu saat ini ya, dia pengen balikan karena dia lagi ada permasalahan keuangan yang sangat berat, dan dia tahu kuncinya tuh cuma ada di kamu karena kamu rezekinya itu bagus. Cuma dia lagi nimbang-nimbang mau hubungin kamu itu gimana gitu ya. Dia tahu kamu nih kayaknya udah happy dengan kesendirian kamu juga udah keberlimpahan kayak gitu, dan memang ya sudahlah terserah kamu, aku nggak bisa maksa ya. Balik lagi, peluru kedua jangan sampai membunuhmu kembali ya. Kamu udah capek-capek move on, pakai duit kamu sendiri, jatuh bangun sendirian, dia datang di saat kamu udah enak, hello kemana aja gitu kan. Nah ini garamnya sekali lagi saya ingetin bisa di order ya, kita nggak banyak, rutin aja minum, mandi, masak, ngepel pakai ini, insya Allah ya jadi tenang, no drama-drama, rajin ibadah, terus melancarkan pintu-pintu rezeki, punya aura positif, punya aura positif. Terus di badan tuh, di dalam maupun di luar, kayak di rumah, hotel, cafe, resto, itu semuanya tuh energi negatifnya tuh ternetralisir atau hilang. Jadi kita ketemu lagi, jangan lupa kalau mau terapi private reading boleh ya. Dadah.